Wa qad akhrajal Hakim bi sanadi an Abi Umayyah Asy-Sya'bani qala sa'tu Aba Salma an hadil ayat ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadur. Ini sampai Syekhul Yusuf. Nah, ini kita lihat memberikan catatan. Ini sangat apa ya? Ketahuan sekali. Intinya adalah beliau tidak mau kalah kira-kira gitu kan. Kata itu. Hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Tadi setelah diperingatkan sama Pak Saifullah Yusuf, Gus Ipul, beliau segera mengakhiri pidatonya. Nah, ini memang kayaknya isyarah ini memang harus dipaksa kira-kira gitu. Gitu. Apa pidato iftitah dari Rois Am yang menarik ini Gus Anis, apakah memang dalam tradisi setiap muktamar gitu itu Rois Am itu selalu berpidato selalu pakai bahasa Arab atau campuran kayak Gus kayak Kiai Miftah tadi itu? Ya, ini saya juga bingung melihat pidato Rois Am kita ini. Sebenarnya saya kok kemudian menjadi ragu. Ini teksnya itu dibuat oleh AI atau santri atau beliau sendiri kira-kira gitu. Ini POV-nya ini karena beliau lama di Mesir ya, jadi ya, konteks bukan itu Mas. Kalau itu adalah sabkul lisan atau kepleset, tapi kok berkali-kali kira-kira gitu. Ya. Maka saya nggak yakin ini ada satu tanda psikologis beliau juga sedang dalam kondisi lelah batin ini kira-kira. Gitu. Dan ini saya juga dapat WA banyak ini. Ada yang bilang sambil menyaksikan siaran langsung kita ini. Ya. Ada yang komen banyak banget ini kan. Nggak usah disebutin komennya. Jauh banget sambutannya Pak Yai Niki kira-kira gitu kan. Nggak usah dibaca ya. Ya, artinya ini menunjukkan bahwa show of force seperti ini artinya sudah basi lah gitu kan. Ya. Hari ini konkretnya adalah bagaimana muktamar ini dilakukan dengan gembira. Ini kan tadi isinya menurut saya adalah pembelaan beliau dengan kondisi hari ini gitu kan. Oh, jadi nggak pada paham ini tadi kira-kira begitu. Makanya kita tunggu nih. Kira-kira begitu. Ini pesan utamanya Gus. Kemudian kita amati ya dari awal pembukaan tadi kelihatan sekali bahwa dari pembukaan itu saja, dari nama-nama menteri aja yang nggak datang aja kalian disebut kira-kira gitu kan. Ini kan textbook. Beliau tidak percaya diri dengan bahasa Arabnya sehingga tidak mau lepas dari teks itu. Alhasil dia nambah awakilu kira-kira gitu kan. Ini kan senjata yang kira-kira santri ngerti kabeh lah kira-kira gitu kan. Ya oke lah, tapi apapun ini bahwa kondisi hari ini yang dia sampaikan tadi menurut saya kurang bijak juga sih ya. Pak Prabowo belum bicara dan sebagainya. Kalau sekedar untuk menunjukkan kemampuan bahasa Arab sudah tahulah bahwa NU ini jagonya bahasa Arab, singkat, padat, dan menurut saya ini kurang jamek gitu kan, dan kurang manik kira-kira gitu kan. Artinya kalau itu betul-betul mau menyampaikan sesuatu, saya kira biluah al-arabiyah al-fusha gitu kan. Ya saya kira dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, tapi penuh dengan makna, itu akan lebih dalam kira-kira gitu kan. Tetapi penonton-penonton yang di studio tadi mengamini amin, amin. Padahal tidak ngerti apa yang diucapkan. Nah, itu tidak makanya ketika saya sampaikan bahwa ini adalah ada pembelaan diri gitu kan, dengan sindiran-sindiran mengutip hadis tentang fitnah, tentang sebagainya dan sebagainya. Saya kira ya begitulah di mana-mana bahwa dalam saya melihat kondisi kebatinan beliau sudah sangat lelah. Kalaupun toh beliau hari ini sebagai orang ini sampai Syekhul Yusuf. Nah ini kita lihat memberikan catatan. Ini sangat ketahuan sekali. Intinya adalah beliau tidak mau kalah kira-kira gitu kan. Tapi sebetulnya kalau pidato Rois Am itu tidak perlu dikomentari, Gus, gitu ya. Saya tidak komentari. Yang menarik itu justru tadi yang perlu ini kan, pidatonya Saifullah Yusuf itu menarik tuh. Kemudian pidatonya Gus Yahya yang ada kemajuan setelah 5 tahun itu selalu menjadi orator, kemudian sekarang cukup terstruktur saya kira. Ini setelah diperingatkan sama Pak Saifullah Yusuf, Gus Ipul, beliau segera mengakhiri pidatonya. Nah, ini memang kayaknya isyarah ini memang harus dipaksa kira-kira gitu. Tetapi kalau dilihat ini ya,
posisi duduknya ini. Ya, Nah, posisi duduk itu ada Pak Saiful Mujani, kemudian Ki Miftahul Ahyar, kemudian Pak Prabowo. Ini saya tidak tahu ini. Apakah tempat duduk ini memang disetting seperti itu? Oh, kalau itu mungkin sudah Kebetulan. standar protokoler lah ya. Iya. artinya ya, ada standar-standar. Ya, kira-kira Apa gitu. pertanda-pertanda apa gitu kan ya? Saya kira enggak, Iya. ini biasa artinya menurut saya dalam acara-acara kita memang seperti itu ya. Memang ada membagi apa, kalau dalam bahasa Jawa poro-poro ini kan bukan persoalan yang mudah juga. Iya. Maka untuk mencoba mengakomodir, maka tadi kita lihat ada beberapa menteri juga yang Menko di depan ini kan sudah standar Nah, lah, iya, kira-kira gitu iya, kan. iya. baik, ini akan memasuki